Ya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arif Wibowo. Namun hanya sehari mutasi diterbitkan, keputusan tiba-tiba dibatalkan. Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan I. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristo Mesianturi mengungkapkan alasan pembatalan mutasi Letjen Kunto dan 6 pati TNI lainnya. Setelah Kep dikeluarkan, Kep 554 Romawi tahun 2005 tanggal 29 April 2022, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah Kep 554A dari 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang Wancet itu kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah, nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah itu, jadi perubahan ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Letjen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Sebelumnya sejumlah pihak mengaitkan mutasi Letjen Kunto dengan aktivitas ayahnya Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 periode 1993 hingga 1998, bersama Forum Purnawirawan TNI Polri agar mengevaluasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini yang dipimpin Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi hingga mengevaluasi Wakil Presiden Rakabuming Raka. Tim Liputan Ainis melaporkan. Mengapa mutasi sejumlah 7 pati TNI yang tercantum dalam SK Panglima TNI nomor Kep 554 tanggal 29 April 2025 mendadak dibatalkan dengan nomor Kep 554A 30 April 2025. Termasuk Letjen TNI Kunto Arif yang seharusnya dimutasi jadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Kita akan membahasnya bersama politikus Partai Gerindra Saleh Ramli. Selamat sore Pak Saleh. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Saleh. Juga akan bergabung bersama kami Waketum Jokomania San Salvator. Kemudian ada yang akan bergabung, kemudian aktivis media sosial Mustafa Nahra Wardaya, serta pengamat militer. Baik, selamat sore Bapak-Bapak. Saya ke Pak Saleh dulu. Ya Pak Saleh, mengapa mutasi 7 pati TNI ini dibatalkan? Memang kita sudah dengar tadi ada sejumlah alasan, tetapi biasanya TNI itu kan rapih ya. Semua sudah berdasarkan perhitungan matang. Kalau dari sisi politisnya atau dari partai politik, pandangan Anda seperti apa? Saya melihat bahwa apa yang dilakukan TNI ini murni persoalan di internal TNI sendiri. Adalah restrukturisasi di jajaran pimpinan di jajaran elit TNI. Hanya mungkin yang agak dilupakan oleh Panglima TNI bahwa rotasi di internal, khususnya di level elit itu harus benar-benar keluar dari kepentingan-kepentingan yang ada di dalam tubuh TNI sendiri. Kalau kepentingannya ada kepentingan-kepentingan dalam tanda petik kepentingan politis, karena kepentingan-kepentingan yang lain, akibatnya seperti ini bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ini pelajaran penting bagi institusi TNI demi kita sebagai warga negara, kita sebagai warga bangsa menginginkan TNI yang profesional dalam hal-hal yang sifatnya administratif dan profesional dalam hal-hal yang sifatnya
tindakan-tindakan TNI di lapangan. Kita ingin mengingatkan begini, kalau TNI dalam hal-hal kecil saja seperti ini selalu menimbulkan polemik di tengah masyarakat terkait dengan rotasi jabatan, apalagi dalam hal-hal yang nanti yang lebih besar yang akan dilakukan oleh TNI. Oleh karena itu, kepada Panglima TNI kami mengingatkan bahwa apapun keputusannya, apapun langkah-langkah yang akan diambil, harus melihat bahwa murni demi kepentingan TNI, murni demi kepentingan internal TNI, di luar dari seluruh kepentingan di luar TNI, apalagi kepentingan politis. Hari ini kita dengar bahwa kalau isu di tengah masyarakat, isu di netizen, isu di media sosial, di luaran, bahwa apa yang dilakukan TNI kemarin terhadap khususnya salah satu dari petinggi yaitu Letjen Kunto, yang kebetulan beliau adalah anak dari Bapak Trisutrisno. Kalau memang beliau dianggap masih mumpuni, beliau masih dianggap profesional, beliau masih mampu melakukan tugas-tugas dalam jabatan beliau, kenapa harus diusulkan untuk dirotasi dalam jabatannya? Oleh karena itu kami sebagai warga melihat bahwa ada hal yang mungkin agak janggal juga sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kalau kaitannya dengan statement dari para purnawirawan TNI yang mengatakan terkait dengan usulan mereka pergantian wapres, saya kira itu terlalu menggampangkan persoalan, terlalu menjebak institusi dalam sebuah keputusan-keputusan yang sangat sentral, keputusan-keputusan yang sangat penting di internal TNI. Dan ini sangat berbahaya, ini harus kita koreksi. Kita harus ingatkan TNI sebagai bagian dari kecintaan kita kepada Tentara Nasional Indonesia sebagai lembaga yang menjaga marwah bangsa ini di mata dunia gitu. Saya kira seperti itu. Hal tersebut, tetapi apakah juga karena ini masyarakat juga mengatakan bahwa ini seperti ada matahari kembar sehingga Panglima jadi akhirnya bikin keputusan pertama lalu kemudian dibatalkan begitu. Tanggapan Anda? Saya kira kalau matahari kembar itu kan isu-isu aja. Kalau dikatakan bahwa ada intervensi, sejauh ini saya kira tidak ada intervensi. Intervensi dalam pengertian intervensi politik. Kalau itu bagian dari ada arahan dari presiden, contohnya, ya presiden itu panglima tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia. Tapi sampai hari ini kita tidak mendengar ada arahan atau intervensi dari presiden, itu tidak ada. Baik. Jadi memang kalau presiden yang mengubah ya itu memang karena presiden sendiri punya yang hak ya, itu haknya beliau. Tapi sekarang saya mau ke Pak Mustafa sekarang. Tanggapan Anda bagaimana terkait pembatalan ini dan apa yang disampaikan tadi juga oleh Pak Saleh Ramli? Tidak bisa dihindari, ini adalah apa yang disebut sebagai efek dari isu ya, masih tanda petik masih isu ya. Di media sosial sudah terbuka, sangat terbuka dan sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa adanya Gibran di bawah Pak Prabowo, kemudian masyarakat di media sosial itu mengabarkan ya bahwa ini hanya menunggu waktu saja, mereka akan berpecah ya. Prabowo ke sono, Gibran ke sini, cuman pemicunya apa, buktinya apa, itu masih tunggu. Nah, saya kira ini adalah kejadian pertama di mana, karena tadi bahasa Anda, matahari kembar itu akhirnya akan kelihatan mana yang asli, mana yang ngembarin. Kira-kira begitu. Karena bagaimanapun Panglima TNI, kalau Presiden sudah tahu tentang SK mutasi, tentu tidak akan dianulir oleh Presiden ya, akan dianulir Panglima TNI lagi. Ya akhirnya
kan dalam mutasi itu dulu tahun 2017 ketika Panglima yang lama Pak Gatot Nurmantio juga mengalami pengalaman seperti ini kok, tapi dulu kebalikannya, Pak Gatot yang memutasi, kemudian Pak Hadi Cahyanto yang menganulir. Alasannya Pak Jokowi pesan dulu itu ya, tolong jangan membuat keputusan yang strategis ketika dalam masa-masa peralihan jabatan. Seharusnya ada pesan seperti itu. Saya kira dalam kabinet sekarang juga begitu. Pak Prabowo juga mewanti-wanti, ya ini dugaan saya ya, kepada para panglima, Pak Kapolri, kepada siapapun, tolong tidak membuat sesuatu yang membuat gaduh, terutama ya membuat gaduh di media sosial karena efeknya akan panjang. Begitu juga ini ketika Panglima TNI itu memutasi sekian ratus orang ya, kemudian tadi ada istilah kebetulan ada anaknya Pak Trisutrisno ya, Pak Kunto. Sebenarnya nggak ada yang istilah kebetulan. Nah, itu fakta kok bahwa itu anaknya Pak Trisutrisno. Nah, sedangkan karena situasinya berbarengan, ini bukan cocokologi ya. Kebetulan beberapa hari sebelumnya Pak Trisutrisno, ayah Pak Kunto itu adalah meminta Pak Gibran diganti. Tentu itu ada aksesnya. Media sosial sangat jeli dalam hal ini. Banyak pakar-pakar sudah viral ya pendapat mereka di media sosial. Para pakar intelijen, bahkan mantan Kabais sudah berbicara serupa itu, bahwa ini ada matahari kembar dan ada intervensi. Bukan Pak Prabowo yang intervensi, tapi kekuatan dari Jawa Tengah yang mengintervensi supaya ada katakanlah ya kasarannya balas dendam. Nah, hari-hari ini ada dua mantan ajudan Pak Jokowi yang dilantik ya, satu dilantik menjadi dan lanut ya di Rusmi Nur Yadin ya, dalam Rusmi Nur Yadin, satunya mengganti Pak Lejen Kunto. Nah, pengisian dua posisi ini sebenarnya secara aura politik ini sangat ya, sangat terkait. Sangat terkait. Sekarang yang Lejen Kunto Ariwibowo itu yang namanya Pak Tri, karena ayahnya meminta Gibran diganti. Langsung kemudian ada pergantian. Lalu yang satunya langsung Hasan ya, langsung mengganti posisi Kunto. Begitu kan? Iya, baik. Lalu pada waktu berdekatan itu satu ajudan lain Pak Abdul Haris ya, Mas Abdul Haris juga mendapatkan jabatan baru, nggak main-main jabatannya itu, dan lanut terus Nur Yadin. Jadi pemicunya, jadi triggernya menurut saya yang membuat masyarakat gaduh karena ini tidak jadi rasanya tidak ada yang kebetulan terjadi begitu ya. Rasanya seperti itu ya. Baik, saya coba ke ini, sudah bergabung bersama kita Waketum Jokowi Mania San Salvator. Apa tanggapan Anda Pak San Salvator mengenai apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mustafa, dan juga ada kaitannya dengan kalau tadi kan Pak Saleh Ramli juga bilang ini nggak ada kaitannya, dan mungkin soal matahari kembar juga tidak ada urusannya itu. Kalau Anda sendiri bagaimana? Iya, Assalamualaikum. Selamat sore buat kita semua. Salam sejahtera. Yang pertama-tama terkait Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan mutasi 7 perwira tingkat, termasuk salah satunya adalah Letnan Kunto. Kemudian disampaikan ada peristiwa-peristiwa lain seperti yang dikatakan oleh Bang Mustafa, bahwa salah satunya itu merupakan bagian dari purnawirawan yang dimana namanya itu masuk sebagai salah satu orang yang menyarankan agar Gibran sebagai wakil presiden itu diganti. Nah, persoalan semacam ini kemudian ditarik agar menjadi persoalan politik. Padahal kita tahu hakikatnya jenderal dalam hal ini persoalan ketatanegaraan itu tidak bisa diobrak-abrik dengan persoalan-persoalan politik lainnya. Semata-mata ini hanya cocoklogi yang kemudian disampaikan oleh Bang Mustafa, kemudian ada matahari kembar segala macam. Ini kan lagi-lagi kita membahas kilas balik yang mana kita sudah pernah membahasnya dan itu clear banget, di mana pernah disampaikan juga di beberapa televisian lain terkait masalah matahari kembar. Matahari kok kembar sih? Matahari satu aja kita panas, gimana matahari dua? Saya pikir semua orang berbicara mengenai tidak setuju mengenai matahari kembar.
Dan itu pun realitasnya tidak ada. Ya ini karena pemikirannya Pak Panglima TNI saat ini kan, Pak Agus ini kan juga sebenarnya dari pada saat Pak Joko Widodo masih memerintah. Makanya dikaitkan juga mungkin seperti itu oleh netizen dan juga dari Pak Mustafa tadi. Tapi kita akan dengarkan dulu Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi perihal adanya usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming berikut ini. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari penawaran dari TNI, itu tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan betul. Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Ya, ini kan Pak Jokowi menegaskan kembali bahwa memang Pak Mas Gibran gitu dan Pak Prabowo memang dapat mandat dari rakyat begitu, sehingga tidak ada yang secara inkonstitusional bisa menurunkan. Jadi kesannya memang tidak ada sama sekali pengaruh apapun dalam hal seperti penggantian atau pembatalan pengangkatan atau mutasi tadi. Tapi saya akan kembali lagi ke Pak Saleh. Pak Saleh, tadi dikatakan Pak Mustafa bahwa ini tidak ada yang kebetulan dalam segala sesuatu yang terjadi saat ini. Mengingat bahwa tadi ada beberapa orang juga hitung-hitungannya, kemudian ada orangnya Pak Jokowi lah yang ditaruh di mana, menggantikan ini itu. Kalau menurut Anda atau Anda bisa menanggapi apa pernyataan dari Pak Mustafa tadi? Ini kan spekulasi yang coba dimainkan oleh beberapa pihak. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita sebelumnya, Bapak Joko Widodo, menyatakan bahwa usulan itu atau saran itu sifatnya kan hanya sekedar untuk diketahui, sifat untuk memahami itu. Baik, Pak San Salvator, kita kasih kesempatan untuk Pak Saleh Ramli untuk menyampaikan apa tanggapan yang tadi terhadap Mustafa Nahrawardaya tadi. Ini kan ada dua hal. Kalau seandainya ada persoalan politiknya, ada persoalan di internal TNI soal mutasi. Saya kira kalau selama ini kita mengkait-kaitkan terus dengan persoalan-persoalan politik, itu sih sah-sah saja. Tapi satu hal yang saya ingin pastikan bahwa yang namanya matahari kembar itu kan ada pimpinan, ada dua pimpinan lah yang mengendalikan kekuasaan. Kalau karena selama ini mungkin dilihat oleh publik bahwa Pak Prabowo itu sangat akur dengan Pak Jokowi. Padahal sebenarnya Pak Prabowo itu ingin mencontohkan kepada kita bahwa peralihan kekuasaan itu dari pemimpin yang terdahulu dan pemimpin yang hari ini, tidak seharusnya kita itu memutus bahwa seluruh yang dilakukan oleh pemimpin kemarin itu jelek, kemudian hari ini kita anggap hari ini yang terbaik. Kita harus membangun sinergi sehingga bangsa ini dalam melangkah ke depan tidak saling menyalahkan terus gitu loh. Nah, itu message-nya ya. Di luaran dianggap bahwa seakan-akan Pak Prabowo itu manut sama Pak Jokowi. Kalau sekedar meminta saran, meminta pendapat kepada presiden terdahulu itu sah-sah saja. Apalagi memang Pak Prabowo hari ini wakil beliau adalah anak dari Pak Jokowi, yaitu Mas Gibran. Memang publik bisa membaca, anasir publik kan macam-macam. Hanya saya yang memastikan bahwa Pak Prabowo itu Presiden Republik Indonesia. Beliau hari ini pemimpin Republik Indonesia. Jadi tidak mungkin ada matahari kembar. Baik. Kalau dalam setiap keputusan-keputusan yang sifatnya strategis, lalu Pak Prabowo minta saran, minta pendapat dari berbagai pihak, dari siapapun termasuk apalagi mantan presiden ya. Pak Prabowo kan siapapun mantan presiden, seluruh mantan presiden beliau silaturahim, beliau komunikasi dalam bagaimana ke depan beliau dalam membawa sebagai nakoda bangsa ini ke depan gitu.
Oke, baik. Nah ini Pak Mustafa, bagaimana tanggapan Anda terkait ini? Ini sebenarnya karena memang ada sebuah agenda Pak Prabowo yang kelihatannya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pemimpin selanjutnya juga seperti itu. Bukan sesuatu yang kemudian ini jadi seperti controllable ya oleh Pak Jokowi gitu. Sebentar, yang pertama soal internal TNI, saya setuju ya masalah ya, ada masalah internal. Bagaimana masalah internal itu? Tolong begini, salah satu penyebab mutasi atau motif mutasi itu ada 4 sebenarnya, tapi yang pertama dulu untuk mengisi kekosongan posisi. Tapi dalam keterangan TNI tadi dari Puspen mengatakan kenapa ditarik kembali atau dianulir karena ada salah satu posisi yang tidak bisa digeser. Berarti secara internal TNI bermasalah karena sebelum memutuskan tidak diteliti dahulu apakah ratusan posisi itu sudah kosong semua yang akan diganti itu. Terjadi masalah ini serius nih. Karena ketika menentukan nasib jabatan, ini harus serius, betul-betul dipikirin serius. Ini yang pertama ya. Yang kedua, dalam keputusan mutasi itu ada beberapa tahapan ya yang saya ketahui. Ini saya mempelajari dari zaman Pak Gatot sampai hari ini. Presiden setelah tahu laporan soal mutasi nama-nama pejabatan sebelumnya, itu pasti tidak akan dianggap tidak salah kalau Presiden sudah tahu. Ya, kan itu ada rapat-rapat beberapa kali tahapan kan, misalkan ada tahapan di level peradilan jabatan dan pangkatan tinggi TNI, kemudian lembaga-lembaga seperti Lemhanas, ya, seperti seluruh perwakilan Matra. Setelah semua tanda tangan tanpa voting, itu tahapannya, baru lapor Presiden Panglima TNI melaporkan akan melakukan mutasi sekian perwira sekian. Udah selesai itu, tapi kalau sampai ditarik kembali dan anulir, berarti Presiden kemungkinan tidak tahu. Ini dugaan saya. Sorry, bisa diulangi? Berarti apa tadi? Berarti apa? Gimana? Berarti Presiden belum dilaporin Panglima soal nama dan jabatan atau siapa yang kosong yang akan diisi oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Kalau Presiden sudah tahu, tidak akan dianulir itu. Apa itu mungkin? Ini kan muncul spekulasi. Baik. Biasanya elit-elit yang memutasi itu akan mengatakan seperti ini. Puspen misalnya mengatakan mutasi itu hal biasa. Tapi yang lain mengatakan mutasi atau apalagi pembatalan jangan jadi alat politik. Itu berlawanan narasi itu. Karena apa? Sebenarnya tidak siap untuk melakukan mutasi. 2, kemungkinan Pak Prabowo belum tahu soal nama-nama jabatan dan jabatan serta yang akan mengisi posisi kosong TNI. Baik. Akan begitu. Baik, saya ke Pak San Salvator. Terakhir tanggapan Anda, apakah betul memang seperti itu? Artinya tidak ada TNI tidak siap untuk memutasi begitu, atau apa yang ada di pikiran Anda saat ini? Kalau persoalan internal TNI kita nggak bisa masuk jauh lebih dalam. Tapi pada prinsipnya sampai seperti yang disampaikan Bang Saleh misalnya tadi, kemudian Bang Mustafa, saya bisa menyimpulkan bahwa ini memang persoalan internal yang kemudian dipolitisasi. Internal yang dipolitisasi. Baik. Iya, peruntukannya ya untuk kepentingan politik semata wayang yang kemudian itu mencoba untuk kepentingan kaum ya yang sakit hati, yang tidak puas. Seperti yang dikatakan tadi, persoalan pembatalan kemudian coba dicocok logi, padahal tidak relevan dengan persoalan purnawirawan yang mencoba menyarankan terkait penghalusan itu. Ya, hal-hal yang semacam ini kalau persoalan politik ya kita berpikir proses demokrasi ini adalah di negara-negara demokrasi, ya kita tidak bisa membatasi semua hal, tapi kemudian semua yang dikatakan itu kan ada pertanggungjawaban baik secara hukum maupun secara publik ataupun sosial. Saya pikir sederhananya begitu aja. Baik, saya pikir juga Pak Jokowi juga sudah bicara, kemudian dari pihak TNI juga sudah menyampaikan, dan dari Anda bertiga juga sudah melengkapi semuanya, jadi biar masyarakat juga bisa menilai sendiri. Terima kasih sekali lagi Pak Saleh, Pak San Salvator, dan juga Pak Tova sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.